Bisakah Anda agak menyingkir kemari atau matikan kipas Anda? Halo? Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Sekarang ni mau cakap apa? Saya dari Malaysia, saya orang Malaysia. Sekarang kamu mau cakap apa? Coba cakap. Masalah kau sekarang ni saya tanya. Sekarang saya mau tanya. Masalah kau sekarang apa? Ha? Mana? Tak, dia asyik menghina Nabi Muhammad je. Cuba macam mana? Dia tak dapat tu. Macam mana ni? Ya, silakan nyalakan kamera Anda dulu. Mohon maaf teman-teman, saya memperbaiki yang di YouTube tadi ya. Yang di YouTube layarnya tidak diperbesar. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Salasi. Saya dari Malaysia. Ya. Saya selalu mengikuti Edis. Mantap. So sekarang ni saya tanya, apa masalah Edis? Saya tanya, apa masalah Edis? Kalau kau nak berdakwah. Sebentar, sebentar, itu berisik, suara berisik. Suara berisik, coba matikan dulu kipas-kipas atau bagaimana? Karena suara berisik sekali. Memang nih umat muslim nih senang yang berisik-berisik lah. Pagi, siang, sore ya kan, pakai suara berisik, pengeras suara. Masker dilepas-lepas dulu lah, masker. Supaya saya terdengar suara, supaya saya bisa mendengar suara. Ya. Tapi dilepas dulu masker, saya tak bisa mendengar dengan jelas. Buka cermin mata awak. Saya tak bisa mendengar. Buka cermin mata. Tak apa-apa, coba dengar, coba yang jelas bicaranya. Sekarang ni saya mau tanya, saya selalu ikut. Agak tinggi sedikit, Bu. Agak tinggi sedikit. Nah, ya gimana. Pelan-pelan. Tahan dulu. Cooling down dulu. Tenang ya. Silakan. Sekarang saya mau tanya. Apa masalah awak? Masalah. Apa masalah awak? Masalah. Sekarang ni kalau awak nak berdakwah, jangan hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghina? Sejak kapan saya menghina? Menghina yang jahanam tu engkau. Sejak kapan saya menghina? Hei, kalau kau berdakwah, kita orang Sejak kapan saya menghina Bu Salisia? Saya menghinanya di mana? Kalau kau ada di Malaysia sekarang ni, memang kau mampus. Tahu tak? Bagaimana? Hei, bagaimana? Kau berdakwah lah, tapi jangan hina Nabi Muhammad. Sebentar, bagaimana? Kalau debat ancam membunuh. Memanglah ajaran Islam ini terkuat lah ajaran Islam di sini ya. Kalau berdebat ingin membunuh. Janganlah kau anak babi. Kalau mendebat marah, emosi. Tidak boleh begitu. Menghina Nabi Muhammad. Menghinanya di mana? Kita menghina Nabi Muhammad mati. Menghinanya di mana? Orang Islam Malaysia tak akan terpengaruh, tahu tak? Menghinanya di mana? Muhammad kena sihir, betul. Kau laknatullah. Muhammad kena sihir, betul. Kalau kena sihir apa masalah kau? Saya tanya apa masalah Muhammad menikahi anak di bawah umur, betul. Kau ada masalah ke? Loh, gimana? Di mana menghinanya? Saya tidak menghina, saya hanya mengatakan apa yang sesungguhnya, fakta sesungguhnya tentang agama Islam, betul. Kau jahanam anak babi laknatullah kau. Kok marah-marah? Marah kalau kau berdakwah lah ikut macam orang Islam tak pernah menghina Nabi orang. Di mana saya menghinanya? Bagi engkau agama engkau, bagi kami agama kami. Di mana saya menghinanya? Menghinanya di mana? Saya suruh menunjukkan menghinanya di mana tapi tidak mampu. Matikah? Apakah memang kita tetap ikut Nabi Muhammad? Oke, berarti Anda sudah mengakui bahwa orang Islam mengikut orang mati. Yang mati orangnya. Kan. Berarti orang Islam nih. Islam itu pengikut orang mati, betul? Kalau Nabi kau hidup. Mulai kan? Katanya toleransi. Gimana sih? Islam mengikuti orang mati, betul? Babi kau laknatullah. Kenapa
pernah menghina. Kenapa Emang engkau saya tak menghina? asalkan Nabi Muhammad? Memangnya saya menghina? Bukan menghina kau. Apa semua kau? Nah, terima kasih, saya tidak menghina. Kau tahu tak? Zaman itu orang Saya hanya mengatakan apa yang sesungguhnya, fakta-fakta tentang agama Islam, betul. Kau jangan mengada-ngada kalau kau di Malaysia dah mampus lah kau. Saya di Malaysia. Alah, jahanam. Betul aku tengok muka kau ni sebiji macam babi. Tahu tak? Marah-marah dia. Macam kau makan babi. Taklah. Kenapa Anda marah-marah? Saya ada gambar untuk ibu nih. Saya ada gambar. Nih. Jahanam kau babi Nih, kau. coba lihat ini. Lihat ini. Kau jahanam. Jangan kau kasih tengok. Ini dari Islam ini. Ini loh, dari Islam ini. Orang Malaysia tak akan terpengaruh. Ini Islam ini. Ini Islam nih. Tanpa kebohongan, Islam tidak laku. Ini contohnya nih. Ini dari Yang bohong tu Kristian. Yang bohong tu Kristian. Nabi Isa masih hidup tahu ada di atas langit. Bukan di dalam surga. Loh. Ini lihat nih. Ini seorang Muslim dari Malaysia. Dia membawa nama Yesus untuk menjual agama Islam. Kau marah-marah. Kalau ngomong Injil yang dipalsukan nomor 1. Kenapa Anda marah-marah? Nanti Anda sakit jantung, stroke loh. Tuh, marah-marah kan? Marah-marah kan? Coba buka masker. Coba buka masker. Itu orang Islam mana ada menghina dia orang? Ini nih. Ini orang Islam nih. Ini dari Malaysia ini. Ini dari Malaysia ini. I love Jesus. Wah, ci. I love Jesus because I'm Muslim. Ya, ini. Ini salah satu penghinaan yang dilakukan orang Islam terhadap Kristen. Oh. Nah. Kabur dia, teman-teman. Kenapa sih marah-marah? Jangan marah. Saya itu, saya bilang nih. Banyak di antara kalian merasa bahwa saya ini cari-cari penyakit, cari-cari masalah. Dengar ya, dengar. Ada orang Islam membawa Yesus kami. Ini contohnya orang ini nih, yang pakai baju Arab, ya kan, muka Korea tapi ngaku Arab. Lihat nih ya kan? Waduh, jadi orang Arab gitu. Kan kalau orang Islam ini kan otomatis ngarab. Ya kan? Karena konon katanya di surga pakai bahasa Arab. Nanti kalau di surga nggak bisa bahasa Arab, Anda bingung nanti. Jadi otomatis semua penduduk surga jadi orang Arab. Pantesan mau lo dikibulin nama orang Arab. Ya kan? Gini, ketika orang Islam membawa Yesus kami dalam mendakwahkan ajaran agamanya. Contoh seperti ini. Dia bilang begini, I love Jesus because I'm Muslim. Dia bawa Yesus kami. Tahu nggak? Bahwasanya saya orang Kristen yang tahu ajaran agama Islam merasa bahwa saya dirugikan. Kenapa saya merasa dirugikan? Karena nama Yesus kami dibawa-bawa untuk memberitakan ajaran, ya kalau dalam sudut pandang kami ajaran sesat. Kenapa dikatakan ajaran sesat? Karena ajarannya satu, mengajarkan bahwasannya Yesus itu tidak disalibkan. Mengajarkan bahwasannya di surga kawin mawin, bahkan dikasih bidadari yang montok-montok. Katanya burung laki-laki 70 tahun dirinya. Bertentangan dengan ajaran Yesus. Bertentangan semuanya. Nah, ketika bertentangan, saya bilang bahwa nih saya kasih contoh. Nih, tema kita hari ini ya. Nih. Saya bilang bahwa Islam itu mengikuti yang mati, tapi Kristen mengikuti yang hidup. Untuk apa saya bilang begitu? Untuk mengcounter orang-orang yang membawa-bawa nama Yesus kami. Gitu loh. Masa dibilang gitu langsung dibilang penistaan?
Kenapa sih kok dibilang penistaan itu? Kenapa? Penistaan di mana coba? Statement saya ini, tolong nih, saya sudah nantang loh, saya sudah nantang-nantang. Ormas Islam, kenapa kalian tidak ke Mabes Polri? Datang ke Mabes Polri sekarang. Ke Mabes Polri bilang, Pak, saya mau lapor Pak. Ini ada TikToker namanya Edis TV. Kenapa Edis TV? Dia bilang Islam itu mengikuti yang mati, tapi Kristen mengikuti yang hidup. Lapor polisi sekarang. Masa dibilang gitu? Di penistaannya di mana? Orang memang kalian ngikuti yang mati kok. Yang mati siapa? Muhammad. Kami mengikuti yang hidup. Siapa yang hidup? Yesus. Makanya jangan nyama-nyamain agama kalian dengan agama kami. Maka kita hidup tentram dan damai. Kok dibilang saya katanya mencari-cari perkara. Terus gimana nih? Nih contoh nih. Gimana dengan orang ini? Nih, saya kasih kamu lihat. Nih. Nih, bagaimana dengan orang ini? Sudah mualaf, membawa-bawa Yesus kami untuk memberitakan ajarannya Muhammad, orang Arab. Nah, saya kan hanya meluruskan bahwasanya Islam dan Kristen itu nggak sama. Saya kasih tahu, Islam itu ngikutin orang mati, sedangkan Kristen mengikuti yang hidup. Dibilang begitu marah penistaan agama. Allah, beleguk sih ya. Jangan begitu dong ya. Kalau Anda membawa-bawa Yesus kami, saya counter, jangan marah. Gitu loh. Jangan maunya menang sendiri. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini menjadi pembelajaran bagi kita semua dan juga terlebih-lebih menambah pengetahuan bagi kita dan serta menyadarkan, mencerdaskan saudara-saudara kita, para polemikus muslim. Nah teman-teman, kita melihat tadi ya bagaimana marahnya ibu itu ketika dia naik ke room medis dan kemudian dia mulai memaki-maki di sana dan bahkan menuduh Edi sebagai orang yang melakukan penistaan agama teman-teman ya. Nah jadi itulah yang menjadi tabiat mereka teman-teman ya. Ketika mereka sudah tidak sanggup mempertanggungjawabkan imannya, sudah tidak sanggup menjawab iman mereka, sudah tidak sanggup menjelaskan iman mereka, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi menuduh orang tersebut melakukan penistaan agama seperti tuduhan ibu itu tadi kepada Edis dan dia asal negaranya dari Malaysia teman-teman ya, sehingga dia memaki-maki, dia emosi, bahkan bisa hati kecilnya itu bisa menangis teman-teman melihat bagaimana Edis membongkar, bagaimana Edis membahas, bagaimana Edis menjelaskan tentang ajaran mereka yang dimana pada umumnya mereka tidak mengerti tentang ajaran mereka itu sendiri. Nah artinya kenapa teman-teman? Kenapa mereka bisa sampai tidak mengerti? Bahkan justru mereka membawa-bawa nama Yesus untuk memberitakan, untuk berdakwah tentang ajaran mereka seperti yang disampaikan tadi oleh Edis dari gambar tersebut. Nah dan kemudian Donditan juga dia memakai baju kaos yang bertulisan nama Yesus. Nah, di mana-mana dia membawa nama Yesus untuk berdakwah, teman-teman. Nah, sudah jelas bahwa Tuhan kita sudah berbeda, ajaran kita sudah berbeda, agama kita berbeda. Nah, kenapa harus mesti membawa-bawa nama Yesus? Ketika dibahas tentang ajaran mereka, maka apa yang terjadi? Mereka tidak terima. Apa yang terjadi? Mereka ngamuk. Apa yang terjadi? Mereka emosi. Apa yang terjadi? Mereka melapor ke pihak penegak hukum. Apa yang terjadi? Mereka nangis, teman-teman. Nah, jadi itu sebabnya Edis berkali-kali mengatakan bahwa kalau mau tidak dibahas agamamu, jangan membahas tentang kekristenan. Harus dihentikan semua oknum-oknum para ustadz, para mualaf yang membahas kekristenan selama ini. Seperti Ustadz Ipung Atrian
yang dimana Ipung Atria ini dia sering membawa Alkitab untuk mengobok-obok ayat Alkitab, membelokkan kebenaran yang ada di dalamnya. Ketika hal itu di-counter, mereka menuduh kita sebagai penista. Itu saja teman-teman ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.